Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-435 ini didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanja, Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Meisin, Chris Urspon sebagai Mahwan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Wong dan Ratanja bergegas melangkah meninggalkan halaman rumah Ki Wulu. Mereka berjalan ke arah pantai. Setelah lepas tengah malam, mereka tiba di bawah pohon di mana Ratanja menunggu Meisin mencari ganggang pasir merah. Di sinilah Bapak Wong. Di bawah pohon inilah tadi saya menunggu kakak Meisin. Lalu Nona Meisin pergi kemana? Ke sana, ke balik Bukit Karang itu. Suasana di sekitar tempat ini memang kurang menyenangkan. Banyak sekali lekukan-lekukan batu karang. Banyak bukit-bukit karang yang bisa saja dipergunakan untuk tempat persembunyian para penjahat. Kata orang-orang, hantu juga senang bersembunyi di gua-gua karang. Apa benar begitu, Bapak Wong? Ratanja, jangan lagi bicara soal hantu. Kalaupun ada, orang jahat lebih berbahaya dibanding hantu. Kau masih lelah, Ratanja? Iya, kaki saya masih pegal, Bapak Wong. Tapi kau masih bisa berjalan, bukan?
bocah itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil. Bapak Wong mengajak Ratanca meneruskan pencarian. Sekarang mereka berjalan ke arah sebuah bukit karang. Lihatlah, Tanja. Nona Mesin pasti singgah di tempat ini. Benar, Bapak Wong. Ada banyak ganggang pasir merah di ruangan gua ini. Iya, sepertinya telah terjadi perkelahian. Lihatlah, tumbuh-tumbuhan air ini acak-acakan. Siapa yang berkelahi, Bapak Wong? Nanti akan kita selidiki. Ada bekas-bekas darah. Pasti ada yang terluka. Awas, Ratanja. Jangan terlalu masuk ke dalam gua. Memang ada apa, Bapak Wong? Kita belum kenal tempat ini, Ratanja. Kita belum tahu bahayanya. Tapi biasanya gua-gua karang seperti ini banyak mengandung sumur-sumur karang. Kau bisa terjeblos ke dalamnya. Lihat, Bapak Wong. Saya menemukan sobekan kain. Lihatlah. Bukankah sobekan kain ini sama persis bahannya dengan pakaian Nona Mesin? Kalau begitu, jelas Nona Mesin telah bertemu dengan seseorang. Bukan hanya bertemu. Nona Mesin telah berkelahi dengan orang itu. Hati saya khawatir, Bapak Wong. Saya khawatir Kakak Mesin terancam bahaya. Kalau begitu, kita harus segera tinggalkan tempat ini. Ayo, Ratanja, kita cari mereka. Aku yakin mereka bersembunyi di salah satu gua karang. Ini? Mengapa kau mengikat tangan dan kakiku? Kau pasti tidak sedang main-main. Benar bukan? Kau tidak main-main? Tidak pernah main-main. Bisa juga kau bicara rupanya. Aku bukan orang bisu. Apakah kau juga bisa menjawab pertanyaanku dengan baik? Apa yang kau tertawakan? Kau tidak perlu tersinggung. Aku hanya menertawakan diriku sendiri. Apakah kau menganggap dirimu pantas untuk ditertawakan? Ingat, mentertawakan diri sendiri seringkali merupakan pernyataan sebuah penderitaan. Diam. Kau terlalu banyak ngomong. Sakit sekali lengan-lenganku. Mengapa kau mengikatku di atas karang ini? Kau takut aku melarikan diri? Diam, kataku, jangan berisik. Aku tidak senang suasana bising. Suara-suara manusia membuat gendang telinga menjadi sakit. Aku lebih senang mendengarkan suara alam. Debur ombak, angin, serangga-serangga pantai. Sepertinya kau pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup mengguncangkan hidupmu. Dari mana kau tahu? Aku hanya menduga-duga saja. Aku seringkali melihat orang-orang yang tidak tabah menghadapi guncangan kehidupan. Dan mereka kemudian melarikan diri, mengucilkan diri, dan menutup diri untuk kehadiran orang lain. Bagaimana pendapatmu? Kau pandai sekali berkhotbah. Mungkin kau keturunan seorang pendeta Buddha. Kau benar. Dugaanmu tepat sekali. Aku memang putri angkat seorang pendeta Buddha. Beliau bernama Maboyi.
Tapi sayang sekali, orang tua angkatku itu sekarang sudah tiada lagi. Beliau sudah hidup tenang bersama Sang Buddha di Nirwana. Maaf, ceritamu tidak menarik. Ceritamu sudah kuno. Dongeng luka sangat membosankan. Kalau kau masih ingin bercerita, dengarkanlah sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Kau sudah kembali? Dari mana kau? Setiap orang butuh makanan. Iya, kau benar. Setiap orang butuh makanan. Seperti halnya setiap orang butuh keyakinan, kebahagiaan dan ketentraman. Khotbah lagi. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Di mana sebenarnya kita berada sekarang ini? Apa urusan? Yang penting kita masih di bawah kolong langit. Sudahlah, jangan macam-macam. Lebih baik kau makan. Lihat, aku masih ada beberapa keping jambu putih. Memang kurang besar, tapi lumayan untuk mengganjal perut. Makanlah. Terima kasih. Aku tidak lapar. Jangan berdusta. Kau bukan dewa. Seorang manusia pasti merasa lapar. Ayo, makan daripada kau sakit. Bagaimana aku punya selera makan jika tubuhku diikat seperti seekor sapi? Kalau begitu terserah, bukan salahmu. Kalau sampai kau menghapuskan kelaparan. Aku akan berterima kasih sekali seandainya kau mau mengatakan di mana sekarang ini kita berada. Kau pikir ada gunanya? Perempuan bodoh. Tapi baiklah, supaya kau tidak penasaran, akan kukatakan. Sekarang ini kau berada di rumah tinggalku. Gua ini sangat sulit dicapai karena letaknya menjorok ke pantai dan di api bukit karang yang bersusun-susun. Nah, sudah cukup puas. Lebih baik kau tidak berpikir macam-macam. Tak ada gunanya melarikan diri. Aku tidak akan melarikan diri. Aku sudah terbiasa menghadapi kenyataan. Hebat sekali. Tidak, kukira biasa-biasa saja. Pegal sekali kakiku, juga tangan-tanganku. Mengapa tidak kau lepaskan saja? Percayalah, aku tidak akan lari. Tidak. Diamlah di sini. Untuk apa kau lakukan ini padaku? Tidak untuk apa-apa. Kau kejam. Bukan aku yang kejam. Nasibmu yang sedang tidak beruntung. Kau sakit. Apa katamu? Aku sakit? Ya, kau sakit. Kau orang yang sakit. Seorang laki-laki yang senang menyakiti wanita adalah orang sakit. Diam. Kau sakit. Kau butuh berobat. Diam. Tidak. Aku tidak akan diam. Sebab aku bukan orang sakit. Aku berani menghadapi kenyataan. Aku tidak pernah melarikan diri. Aku tidak takut menghadapi kesulitan. Aku tidak seperti kau. Kurang ajar perempuan edan. Kubunuh kau.
Kukira kau sudah mampus. Bagaimana rasanya? Enak. Kepala tanganku tadi. Salahmu sendiri. Sekali lagi kau berani membuatku marah, nyawamu akan terbang. Ayo bicaralah. Bukankah kau senang berkhotbah? Ayo berkhotbah. Aku akan mendengarkan. Kau tidak membutuhkan khotbah. Kata-kata mutiara, kata-kata suci. Khotbah di atas mimbar hanyalah bagi orang-orang yang sehat. Wanita jahanam! Kau keras kepala. Aku hanya mengatakan apa yang kudengar, apa yang kulihat dan kusaksikan. Aku hanyalah seorang saksi, dan kau tidak perlu bersembunyi dalam tempurung khayalanmu. Apa maksudmu? Kau tidak akan pernah mengerti apa yang kumaksudkan. Selama ini, kau terpisah dari kehidupan. Kau membutuhkan waktu untuk kembali menjadi manusia yang sewajarnya. Jadi, kau tetap menganggap aku sakit? Kalau kau keberatan, aku dapat menggunakan kata-kata yang lain. Kalau kau keberatan, ku katakan sakit. Baiklah, kau tidak sakit. Kau tidak sakit, saudara. Kau sehat. Kau hanya mempunyai jiwa seorang pengecut. Kurang ajar. Kau menghina aku ya? Itulah sebabnya kau bersembunyi di tempat ini. Tutup mulutmu. Siapa yang bersembunyi? Siapa yang bersembunyi? Kaulah yang bersembunyi. Kau tidak berani menatap dunia luar. Kau tidak berani menentang kehidupan. Kau tidak berani berhubungan dengan orang-orang lain. Kau benar-benar seorang pengecut. Kau kuburkan dirimu di tempat seperti ini. Sementara waktu terus berjalan. Dan di luar sana banyak terjadi kemajuan peradaban. Apa maumu sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kau capai? Kau seorang laki-laki. Mestinya kau berdiri dengan tegar dan perkasa. Dan bukannya ngumpet di gua-gua karang. Dasar penakut, pengecut. Aku pengecut. Aku pengecut. Tidak. Kau keliru. Buktinya. Kau bersembunyi seperti seekor tikus. Memang aku bersembunyi. Tapi aku bukan pengecut. Mana mungkin seorang pemberani menyembunyikan dirinya? Aku adalah seorang prajurit. Dengar. Aku adalah seorang prajurit. Aku telah membunuh banyak orang. Aku pernah terlibat dalam pertempuran besar. Kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Aku tidak bersembunyi. Kau tahu mengapa aku mengucilkan diri di gua-gua karang ini? Bukan karena takut. Bukan karena apa-apa. Dengar baik-baik. Aku benci perang. Kau seorang prajurit. Kalau kau benar-benar seorang prajurit, tidak seharusnya kau benci perang. Justru perang bisa menjadi ladang pengabdian yang bersifat sangat mulia. Setiap prajurit harus bangga di tengah medan peperangan. Tidak harus begitu. Bagiku perang adalah tempat pembantaian. Perang seperti halnya rimba belantara. Aku bosan melihat darah. Aku muak melihat tubuh menggelepar karena terluka oleh senjata. Dengar baik-baik. Di sini merintih. Di sana ratusan orang mengerang menjemput ajalnya. Manusia saling membunuh. Manusia menjadi buta hatinya. Aku bosan. Aku muak menggenggam senjata di tengah medan perang. Aku benci. Rasanya mau muntah melihat pedang berlumuran darah. Iya, perang memang bisa menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Kau ingin mendengar kisahnya? Kau ingin mendengar kisah tentang perang? Nah, dengarlah.
adalah sebagian dari apa yang pernah aku saksikan. Ribuan manusia menggenggam senjata tajam. Mereka berteriak-teriak seperti orang-orang gila. Mereka membunuh musuh seperti orang kesetanan. Mayat bertumpuk. Nyawa tidak ada harganya. Ada yang terbunuh dengan kejam. Ada yang kaki-kakinya terpotong. Ada yang dadanya terbelah. Ada yang kepalanya terpotong. Jerit tangis mengobar sampai ke angkasa. Aku benci semua itu. Aku benci. Aku benci. Manusia yang paling hina. Kukira pendapatmu tidak seluruhnya benar. Dalam hal ini, kita harus bersikap adil. Adil bagaimana? Seringkali manusia dihadapkan kepada masalah yang rumit. Kejahatan merajalela. Kejahatan berkembang pesat dan menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Rakyat semakin hidup menderita. Jarak antara yang benar dan yang salah sudah sedemikian tipisnya. Orang tidak lagi bergairah hidup secara baik. Di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum lemah. Kalau keadaan sudah demikian parah, sementara musuh semakin menjarah-jarah, kadangkala perang bisa menjadi jalan keluar yang cukup bijaksana. Tapi tentu saja harus dengan perhitungan yang matang. Dan rakyat jangan sampai menjadi korban. Kau pikir apa yang kau katakan itu benar? Tak ada kebenaran mutlak di muka bumi ini. Aku belum bisa menerima pendapatmu. Ya, kau bisa menentukan pilihanmu sendiri. Kau bisa terus bersembunyi di tempat ini, sementara usiamu semakin tua. Itu adalah pilihanku. Saudara, kau orang yang pantas dikasihani. Apa? Kau orang yang menderita. Aku kasihan padamu. Terima kasih. Tali ini kencang sekali. Mengapa kau harus mengikat aku seperti ini? Lepaskanlah. Sakit sekali. Pedih sekali. Lebih baik kau makan. Baru saja aku membakar daging burung. Ya, aku lapar sekali. Makanlah. Bagaimana aku bisa makan dalam keadaan begini? Tolong lepaskan tali ini. Setelah makan nanti, kau boleh mengikatku kembali. Tidak usah. Biar aku menyuapimu. Aku bukan seorang bayi. Aku bisa makan sendiri. Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu tidak menghiraukan kata-kata Meisin. Dia mengibaskan rambutnya yang lurus panjang sampai ke bahu. Dan setelah itu dia memungut potongan daging burung sebelum melangkah ke arah Meisin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah laki-laki aneh itu? Dan apa yang akan dilakukannya terhadap Meisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.